Baik, terima kasih. Menurut data BPS, pada tahun 2024, pengangguran di Indonesia ini bersifat fluktuatif dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Pengangguran ini merupakan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan social problem. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini. Kami Friend to Franchise memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri dan Panitia Epic O Festival. Perkenalkan, saya Ngurah Gede Febri Putra Negara. Saya Kinara Rajwa Putri Fatkianto. Saya Mustafa Abdul Aziz. Dari penjabaran sebelumnya, maka F2F hadir di sini untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang bersifat fluktuatif dengan cara hadir sebagai marketplace yang menampung franchise dan menyediakan franchise. Oleh karena itu, F2F bagi jenis konsumen menjadi dua, yaitu produsen UMKM hingga pebisnis yang ingin mengembangkan franchise-nya, dan investor, yaitu masyarakat yang ingin menginvestasikan modalnya, terutama pada kalangan muda. Pangsa pasar F2F yaitu menargetkan 1 juta UMKM potensial dengan investor dalam 3 tahun pertama dengan fokus pada franchise F&B. Sebagai pionir di pasar, F2F mengedepankan aplikasi intuitif, promosi kreatif, fitur canggih, layanan cepat, serta keamanan data tingkat tinggi. Dari penjabaran kami sebelumnya, maka didapati tujuan mulia ide kami sebagai berikut, yaitu hadir sebagai aplikasi yang menghubungkan antara investor dengan pebisnis UMKM. Bab 2, gambaran usaha produk. Keunikan rencana produk. Dalam produk, aplikasi F2F adalah aplikasi pertama di Indonesia yang menyediakan jasa untuk mempertemukan investor dan produsen UMKM. Dalam keunikan produk, aplikasi F2F memberikan pilihan bisnis UMKM yang beragam, memberikan rekomendasi suatu bisnis, dan dapat menjangkau daerah yang lebih luas. Rencana pengembangan F2F berfokus untuk melakukan pengembangan dalam sektor aplikasi penyedia jasa. Kompetitor produk bisnis F2F adalah perusahaan yang sudah memiliki web franchise perusahaannya sendiri. Dalam profil tim, chairman dan penasihat keuangan berasal dari 3 orang di tim ini, lalu CEO, manajer operasional, kepala teknologi yang menangani tim IT dan server, kepala operasional yang menangani customer service, digital market, dan penanganan aplikasi, dan kepala kreatif marketing yang menangani desainer grafis. Analisis pasar. Segmentasi pasar. F2F memiliki segmentasi pasar bekerja sama dengan 1. Investor, 2. Produsen, 3. Distributor, 4. Sponsorship. Gambaran proses validasi. F2F menghubungkan investor dan 6,4 juta UMKM, terutama untuk UMKM kuliner melalui riset, prototipe interaktif, rantai pasok, dan promosi, sehingga menciptakan ekosistem optimal bagi keduanya. Ekspedisi dan BUMN untuk mendukung logistik dan akses pemerintah. Dalam 3 tahun, F2F menargetkan menghubungkan 1 juta UMKM kuliner dengan investor melalui aplikasi intuitif, promosi kreatif, fitur canggih, layanan cepat, dan keamanan data tinggi. Kemudian, perusahaan F2F memperkenalkan aplikasi dengan menggunakan pamflet dan iklan internet seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, yang notabene ketiga aplikasi tersebut banyak digemari oleh masyarakat. Analisis rencana pengembangan usaha dan keuangan.
Kami, perusahaan F2F, membuat timeline bisnis, dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian perencanaan pengembangan aplikasi, pengujian aplikasi, dan penerapannya pada masyarakat. Kami juga membuat rencana 5 tahun ke depan atau R5T. Pada tahun pertama, kami membentuk perusahaan, meluncurkan aplikasi, membangun zona bisnis F2F di Jawa Timur, mengumpulkan feedback, serta meningkatkan aplikasi dan layanan. Di tahun kedua, kami memperluas cakupan ke 2 juta UMKM di kota besar, mempromosikan aplikasi, dan fokus pada fitur investor UMKM. Di tahun ketiga, kami melakukan digitalisasi supply chain bahan baku, efisiensi distribusi, dan pendapatan dari fee transaksi sebesar 2,5%. Pada tahun keempat, kami memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah dan distributor termasuk pihak ketiga kami, memperluas UMKM serta fokus pada layanan iklan dan peningkatan franchise. Di tahun kelima, kami mencapai jangkauan nasional sebagai tujuan utama perusahaan. Kami menstabilkan transaksi dari franchise, bahan baku, dan fokus pada skala nasional yang lebih stabil. Terkait rencana keuangan, perusahaan F2F itu mencakup menyusun proyeksi laba kotor. Kami juga merencanakan pengeluaran melalui pengaturan biaya tetap, variabel, setup, dan operasional, serta pembuatan laporan arus kas yang efisien, saldo masuk keluar, dan laporan keuangan. Omset. Perusahaan F2F itu mendapatkan omset dari pendapatan investasi awal, kemudian pendapatan dari transaksi franchise terkenal, kemudian pendapatan dari transaksi franchise biasa, dan penjualan bahan baku, yang kami dapat sebesar 684 triliun. Untuk traction perusahaan, kami membangun kepercayaan dan reputasi F2F kepada produsen, konsumen, menaikkan jumlah investor dan produsen skala UMKM, dan meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam aplikasi. Baik, jadi peluang bisnis yang terbaik adalah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami friend to franchise membangun jembatan bagi para pengusaha untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para konsumen dengan senantiasa memastikan dampak positif bagi komunitas di sekitar mereka. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke. Langsung Mas Arik mungkin bisa kasih pertanyaan. Sebelumnya tim F2F ya, F2F selamat udah untuk menjadi finalis ya, 10 besar ya. Terima kasih. Menurut saya nih idenya bagus sekali karena memang belum ada ya untuk di Indonesia sendiri bahwa menyatukan aplikasi yang mempertemukan antara investor dengan UMKM ya. Nah, ini saya aja sih untuk memverifikasi aja untuk ingin mendengarkan atau penjelasan saudara bahwa untuk yang UMKM ini itu model aplikasinya kayak gimana? Jadi begini kakak, kami izin untuk share screen ya, model aplikasinya. Baik-baik. Mana ini tombol share screen? Oh ini. Nah ini kakak, ini merupakan tampilan aplikasi dari prototipe kami. Masih belum terlihat ya. Seperti ini. Ada fitur-fiturnya kakak untuk memudahkan antara investor dan para sebagai investor. Nah, misalnya tim F2F ini yang ini ya sebagai penyedia UMKM-nya nih, UMKM-nya berarti kan saya
misalnya ingin invest berarti ada banyak listnya itu. Betul, UMKM Kakak. 1, UMKM 2G gitu Betul. ya berarti ya. Jadi Oke. kelebihan kami daripada aplikasi yang lain, apa daripada franchise yang dari Hmm. website lain, itu kami memberikan rekomendasi juga. Misalnya kakaknya sebagai investor dengan modal sebesar 5 juta, kami bisa pilihkan jenis-jenis bisnis yang sesuai dengan modal tersebut beserta rating dari bisnis tersebut. Ini menarik. Apakah itu ada nanti tampilan, eh, misalnya kayak ini nih, kalian tahu Bibit atau Ajaib kayak gitu ya? Nah, itu kan Nah, aplikasi-aplikasi untuk investasi dalam bentuk betul. digital, Kakak. Mhm. Pada dasarnya mirip seperti itu, tapi kami lebih miripnya seperti aplikasi e-commerce. Jadi di situ tuh jelas. Misalnya untuk bisnis yang A, itu ditampilkan di sana beserta pendapat dari para penggunanya sebelumnya, kemudian biaya-biayanya termasuk pembelian awal, kemudian bahan baku, kemudian bagaimana apakah mereka itu franchise yang biasa atau sudah terkenal. Itu ada di sana. Berarti dari fitur keamanan dari eh, investor ke UMKM, misalnya dari segi dana itu di aplikasi kalian ini sudah terjamin ya. Maksudnya kayak Terjamin. misalnya Iya. investor ini bukan karena rugi itu bukan karena lari nih uangnya karena UMKM misalnya ya iya maksudnya kayak gitu kan ya. Nah, lari tiba-tiba UMKM-nya. Itu kalian bisa menjamin bahwa UMKM bisa menjaga hal itu atau tidak di aplikasi ini? Kami menjamin kakak, karena pada dasarnya UMKM-UMKM yang masuk itu kami filter. Dan kami punya tim lapangannya untuk mengecek bagaimana UMKM tersebut berjalannya. Jadi kami tahu, ketika UMKM tersebut ternyata tidak bagus, maka otomatis kami menjamin garansinya kepada para investor. Dan tidak akan masuk ke Hmm. filter kami, otomatis. Berarti itu filternya di aplikasi ini apakah kalian per 3 bulan, per tahunan? Maksudnya untuk kan mungkin bisa jadi untuk tahun kedua, oh langsung UMKM-nya ini anjlok, bukan anjlok ya, kayak misalnya hmm, tidak sesuai dengan filter kalian gitu. Apakah itu nanti akhirnya di drop dari aplikasi tersebut atau tetap masih dilanjutkan misalnya ada peringatan atau peringatan yang pertama atau kayak gimana konsep untuk laporan keuangannya dari segi UMKM tersebut. Baik, ini kami ada share screen-nya juga untuk file tersebut. Apa kami share screen juga atau bagaimana? Dijelaskan aja nggak apa-apa, dijelaskan Oh iya, aja nggak dijelasin masalah. aja ya. Ini Dijelasin kakak, aja. kalau untuk hal tersebut, kami melakukan pengecekan itu setiap sebulan sekali. Jadi kami cek bagaimana kondisi dari UMKM tersebut gitu loh. Arus cash flow-nya itu kayak gimana gitu loh kak. Jadi kami cek. Ketika ternyata itu drawdown atau turun, otomatis kami konfirmasi dulu ke UMKM-nya gitu. Nah, ketika ternyata drawdown turun, kami akan berikan rating untuk UMKM tersebut itu yang rendah. Nah, nanti kembali ke investor. Investor mau memilih yang bagus atau yang biasa-biasa saja atau yang rendah. Nah, ketika ternyata UMKM tersebut mengalami penurunan yang parah sekali sampai akhirnya dalam tanda kutip gagal sebagai franchise, maka kami akan keluarkan. Gitu Kak. Ya, bagus, bagus, bagus. Ya, cukup kalau dari saya. Mas Baik, terima Zulfar, kasih banyak. oke, bagus, bagus. Oke, teman-teman ini masih SMA ya berarti ya? Oke, betul kami masih SMA. Kelas berapa? Kami kelas 12 Kak. Oh, kelas 12. Lanjut mau kuliah ya? Oke, betul. Oke, semoga ya. Oke, karena dari Arif tadi udah bagus banget dan banyak banget pertanyaannya. Di sini aku mau ngasih feedback aja ya, berhubungan teman-teman ini masih mau lanjut kuliah ya, dan kuliah itu nanti akan sangat banyak ya lomba bisnis kayak gini, dan aku ngerasa teman-teman itu punya potensi gitu lah untuk ke depannya. Jadi, oke, feedback dari aku yang pertama, usahain kalian ini ya, teman-teman itu kayak udah proper, ini udah proper, udah pakai jas, outfit bagus, tapi begitu di zoom-nya, itu di layar yang share screen siapa ini? Murah Saya. gede ya? Oke, Iya. coba lihat di layarnya Kinara, share screen-nya ada hitam-hitamnya nggak? Di atas dan di kanan. Di atas dan di kanan. Iya, itu kan ada opsi kayak kontrol zoom-nya dan lain-lain, itu harusnya di-minimize. Oh iya iya. Siap siap. Gitu, biar nggak ada hitam-hitamnya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam penyampaiannya tadi
Kinara sebenarnya udah bagus, pakai intonasi dan lain sebagainya. Cuman intonasinya itu agak biasa aja gitu. Misalkan, eh, fitur belanja investor di dalam FTOF berisi mengenai informasi pribadi investor, seperti nama asli, nama investor, dan nomor resi. Nah, sekedar rata aja nggak apa-apa gitu. Nggak usah terlalu kayak, ya, itu kayak pidato masuknya. Ya, tapi udah bagus untuk sejauh ini gitu penyampaiannya. Terus, eh kalau bisa ya, nanti di slide PowerPoint-nya itu jangan terlalu banyak teksnya gitu. Nanti malah disangka baca teks gitu. Lebih baik masukkan poinnya saja gitu. Nanti entah di layar kalian itu ada naskah atau teks itu nggak apa-apa gitu. Jadi PPT-nya itu isinya poin, di sisi lain kalian baca narasinya gitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, baik, Itu Kak. hacks-nya, nggak perlu dihafalin banget, nggak apa-apa gitu. Tapi just in case kalau misalkan presentasinya offline, ya mau nggak mau harus dihafalin gitu. Iya, ya, Kak. Tapi karena Oke. ini sih, Kak, sebenarnya karena ini bisnis yang kami buat sendiri, jadi kami tidak Hmm. menghafalkan itu karena memang kami yang buat gitu. Oh, oke. Tapi gini, kalau misalkan nanti ke next step selanjutnya, kayak misalkan P2MW atau PIMNAS, kalau misalkan kalian tahu, itu kalian harus benar-benar hafal Oke, baik, Kak. gitu. Karena presentasinya waktunya sangat dekat. Presentasinya 10 menit, PPT-nya 40 slide gitu. Harus hafal, mau nggak mau gitu. Oke, ini saranku. Baik, Dan Kak. yang terakhir, eh, yang buat UI-nya ini siapa ini? UI untuk aplikasi. Saya Oke, di sini aku lihat udah bagus banget. Ada home-nya, chat-nya, card-nya, dan lain sebagainya gitu. Buatnya pakai aplikasi apa? pakai aplikasi Canva. Oh, oke. Nanti kalau misalkan kamu mau lebih fokus lagi, lebih bagus, pakai Figma Oh iya gitu. iya. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Dan itu akan lebih meyakinkan kita sebagai juri. Wah, ini niat banget gitu. Oke? Ya, Ya, terima sekian kasih. dari aku. Oke, Makasih, terima Terima kasih, terima kasih Kak. kasih. Terima kasih. Mas Zufar. Oke, mungkin dari tim FTF, terima kasih ya telah presentasi dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa dipersilakan live Zoom atau ada satu kata dua kata untuk kita dipersilakan. Baik, Baik, saya saya izin izin menyampaikan. menyampaikan. Luar Luar biasa biasa sekali sekali Festival Festival mengadakan mengadakan event event seperti seperti ini. ini. Saya Saya bisa bisa bertemu bertemu dengan dengan Dewan Dewan Juri Juri yang yang memberikan memberikan saran yang saran yang bagus-bagus bagus-bagus semua. semua. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, luar luar biasa biasa itu itu saja yang saja bisa yang saya bisa saya sampaikan. sampaikan. Oke, terima kasih.